Indonesia berhasil kantongi 8 miliar US dollar komitmen investasi dari G20. Namun sebelum kita memasuki ke pembahasan lebih lanjut, kami ingatkan untuk penonton setia Kompas Militer agar menonton video ini sampai akhir dan tidak terjadi selisih paham. Dilansir dari liputan6.com, Indonesia berhasil mengantongi sekitar 8 miliar US dollar setara dengan 125 triliun rupiah sebagai komitmen investasi dari rangkaian perhelatan KTT G20 2022 di Bali. Komitmen investasi yang diterima Indonesia itu berasal dari sejumlah negara seperti Korea Selatan, China, dan beberapa negara Eropa. Bahkan Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Bahlil Lahadalia, mengatakan jika nilai komitmen investasi tersebut bisa terus meningkat karena masih ada sejumlah kesepakatan yang belum secara resmi ditekan. Komitmen investasi yang sudah ditekan kurang lebih sekitar 7 sampai 8 miliar US dollar. Namun sudah ada kesepahaman dan saya tidak mau mengumumkan yang 10 miliar US dollar. Ini karena itu belum ditekan, kata Bahlil Lahadalia. Dia mengatakan untuk kepastian dari komitmen investasi ini akan ada detail penandatanganan Head of Agreement atau HOA. Selama rangkaian KTT G20 di Bali telah melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah negara serta sejumlah perusahaan di berbagai sektor. Bahlil bahkan menyebutkan bisa bertemu dengan 9 sampai 10 investor per harinya. Perhelatan konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 telah menghasilkan Bali sebagai Leaders Declaration atau deklarasi Bali serta sederet rencana aksi dengan tujuan yang konkret. Terdapat pula dokumen G20 Action for Strong and Inclusive Recovery yang berisi daftar proyek dan merupakan concrete deliverables dari berbagai diskusi dan negosiasi yang dilakukan selama masa presidensi Indonesia G20. G20 Indonesia juga menghasilkan beberapa hasil konkret. Misalnya terbentuknya Pandemic Fund yang mengumpulkan 1,5 miliar US dollar. Kemudian pembentukan dan operasionalisasi Resilient and Sustainability Trust di bawah IMF sejumlah 81,6 miliar US dollar untuk membantu negara-negara yang menghadapi krisis. Selain itu juga Energy Transition Mechanism, khususnya Indonesia, dalam memperoleh komitmen dari Just Energy Transition Program. Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Bahlil Lahadalia, mengajak pemerintah Australia membentuk aliansi strategis untuk mendorong hilirisasi dan energi baru terbarukan guna mengembangkan ekosistem industri baterai kendaraan listrik.
Bahlil Lahadalia berpromosi bahwa Indonesia memiliki pasar yang besar dalam industri kendaraan listrik. Selain itu, Indonesia juga sudah mendapat komitmen investasi dari pemain global besar seperti LG, Foxconn, CATL. Ini merupakan sebuah peluang besar yang dapat dijajaki antara Indonesia dengan Australia dengan konsep saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan perekonomian kedua negara. Katanya saat melakukan pertemuan dengan Sekretaris Parlemen Negara Bagian Australia Barat, Jessica Jenshaw. Bahlil menjelaskan saat ini Indonesia berkomitmen mendorong investasi hijau yang ramah lingkungan dan berkelanjutan melalui pengembangan ekosistem industri kendaraan listrik yang terintegrasi. Menurut mantan Ketua Umum HIPMI itu, saat ini merupakan momentum yang tepat bagi Indonesia dan Australia untuk memperkuat hubungan perekonomian khususnya dalam hal investasi. Pasalnya, Indonesia dan Australia memiliki kekuatan di sektor pertambangan karena Australia memiliki keunggulan sebagai penghasil litium terbesar di dunia. Dengan berkolaborasi, kedua negara akan mampu jadi produsen baterai listrik karena Indonesia memiliki cadangan nikel, kobalt, dan mangan yang melimpah untuk jadi bahan baku baterai kendaraan listrik bersama dengan litium Australia. Peluang kolaborasi tersebut dinilai sangat strategis karena 40% komponen kendaraan listrik merupakan baterai. Sekretaris Parlemen Negara Bagian Australia Barat Jessica Jenshaw pun menyambut positif ajakan tersebut. Menurutnya dengan memiliki 50% cadangan litium dunia di Australia Barat serta letak geografis Australia yang strategis terhadap Indonesia sangat tepat jika Indonesia bisa memperoleh bahan baku litium dari Australia dan bersinergi dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Seperti Indonesia, pemerintah Australia juga memiliki ketertarikan dalam hal hilirisasi, sehingga ada peluang untuk melakukan kolaborasi dan sharing knowledge antara kedua negara, ujar Jessica. Usulan perjanjian kemitraan antara Indonesia dan Australia itu bertujuan agar kedua negara bisa menjadi powerhouse dalam ekosistem rantai pasok baterai kendaraan listrik yang dapat saling menguntungkan kedua belah pihak. Kementerian Investasi akan membentuk tim khusus untuk mengeksplorasi peluang kerjasama Indonesia dengan Australia tersebut. Berdasarkan data triwulan 3 2022, Kementerian Investasi atau BKPM mencatat realisasi investasi asal Australia sebesar 0,2 miliar dolar Amerika Serikat dan menempati peringkat ke-10 secara akumulatif sejak 2017 hingga September 2022. Realisasi investasi Australia mencapai 2,37 miliar dolar Amerika Serikat.